Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak parabola. Bersama saya, Niken Ajeng Pratiwi. Ada banyak kegiatan yang menggambarkan gerak dari parabola. Apakah kalian pernah bermain ataupun melihat orang sedang bermain sepak bola ataupun bermain bola basket? Kedua kegiatan tersebut merupakan contoh dari penerapan gerak parabola. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya gerak parabola. Seperti yang kita lihat pada gambar, bentuk dari lintasan gerak parabola ini terlihat melengkung, bukan? Sehingga gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis melengkung atau parabolik. Gerak parabola merupakan kombinasi dari GLB dan GLBB, di mana gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi yang dapat diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X yang berlaku yaitu GLB dengan rumus X sama dengan Vx kali T. Dan pada sumbu Y berlaku GLBB dengan rumus yaitu Vy sama dengan V0 Y plus minus GT, Vy kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat plus minus 2GH, dan Hmax sama dengan V0 YT plus minus setengah GT kuadrat. Tanda plus minus pada GLBB ini atau sumbu Y ini menyatakan bahwa jika suatu benda bergerak ke atas, maka nilainya yaitu negatif. Sedangkan jika benda bergerak ke bawah, maka tandanya itu positif. Baiklah, sekarang kita akan menganalisis lintasan dari gerak parabola. Di sini saya sudah membagi lintasan gerak parabolanya menjadi beberapa titik, yaitu ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Yang pertama kita lihat di titik A. Di titik A terdapat kecepatan, yaitu V0, di mana V0 ini membentuk sudut terhadap sumbu X, yaitu sebesar alfa. V0 ini dapat kita proyeksikan searah sumbu X dan sumbu Y, di mana kita umpamakan jika dia searah sumbu X yaitu V0X dan searah sumbu Y yaitu V0Y. Lalu menggunakan proyeksi vektor, kita mendapatkan V0X-nya yaitu V0X-nya sama dengan V0 cos alpha dan V0Y-nya yaitu V0 sin alpha. Lalu kita lihat titik B. Pada gambar terlihat bahwa pada titik B ini ada Vx, Vy. Berapa besar dari Vx ini? Pada titik B, Vx yaitu kecepatan searah sumbu X yang berlaku GLB, kecepatannya konstan, sehingga Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Sedangkan untuk Vy-nya berlaku GLBB, yaitu Vy sama dengan V0y dikurang GT, di mana V0y-nya kita dapat V0 sin alpha, sehingga Vy menjadi V0 sin alpha kurang GT. Pada saat di titik B, benda sudah mencapai jarak searah sumbu X. Jarak tempuh searah sumbu X dapat kita hitung dengan rumus GLB, yaitu X sama dengan Vxt, di mana Vx-nya yaitu V0 cos alpha, sehingga X sama dengan V0 cos alpha kali T. Dan untuk tempuh searah sumbu Y, yaitu biasa diumpamakan H, kita gunakan rumus GLBB, yaitu V0 YT dikurang setengah GT kuadrat, di mana V0 Y-nya yaitu V0 sin alpha, sehingga H sama dengan V0 sin alpha T dikurang setengah GT kuadrat. Lalu kita akan meninjau titik C, menganalisis titik C. Bagaimana sih kecepatan pada titik C? Apakah benda masih memiliki kecepatan? Tentu, benda pasti masih memiliki kecepatan saat di titik C, yaitu titik puncak, di mana kecepatan yang berlaku yaitu kecepatan searah sumbu X atau Vx. Karena kecepatan searah sumbu X kan konstan, yaitu GLB, kan? Pada titik C ini, benda juga mencapai ketinggian maksimum, di mana jika benda mencapai titik maksimum, maka kecepatan searah sumbu Y-nya bernilai 0. Nah, di titik C, yaitu titik puncak, kita dapatkan Fx sama dengan V0 cos alpha, yaitu konstan dengan titik-titik sebelumnya. Sedangkan Vy-nya dengan rumus V0 sin alpha dikurang GT, kita peroleh bahwa Fy-nya itu 0, ya kan? Jika Vy-nya 0, maka kita mendapatkan waktu tempuh suatu benda dari titik A ke titik C, yaitu ke titik tertinggi, ketinggian maksimum, yaitu T sama dengan V0 sin alpha per G. Lalu bagaimana jarak yang ditempuh searah sumbu X? Jarak yang ditempuh searah sumbu X sama rumusnya dengan rumus sebelumnya, yaitu X sama dengan V0 cos alpha T. Lalu bagaimana dengan jarak yang ditempuh searah sumbu Y, yaitu ketinggian maksimumnya? Ketinggian maksimumnya yaitu kita gunakan rumus H, yaitu V0 sin alpha T dikurang setengah GT kuadrat, di mana kita tadi sudah mendapatkan nilai dari T-nya, yaitu V0 sin alpha per G.
Maka Hmax-nya sama dengan fenol sin alfa dikali dengan fenol sin alfa per G dikurang setengah G dikali fenol sin alfa per G dikuadratkan. Maka hasilnya kita dapatkan Hmax yaitu fenol kuadrat sin alfa kuadrat per 2G. Ini merupakan ketinggian maksimum dari lintasan gerak parabola. Lalu untuk titik D, dia berlaku hal yang sama pada titik B. Namun, untuk kecepatan searah sumbu Y-nya yaitu bernilai negatif karena dia berlawanan arah dari sebelumnya. Selanjutnya kita akan menganalisis titik E, di mana titik E ini merupakan titik terjauh sehingga benda mencapai Xmax, yaitu dari titik A ke titik E. Xmax. Nah, untuk mencapai Xmax pasti dibutuhkan waktu maksimal, ya kan? Dimana waktu maksimal ini merupakan 2 kali waktu benda mencapai titik puncak. Nah, coba lihat lintasannya. Jika benda berada di titik C, maka ia mencapai setengah dari lintasan. Dimana jika benda mencapai titik E, maka waktu yang dibutuhkan 2 kali dari waktu yang dibutuhkan benda mencapai titik puncak, ya kan? Sehingga Tmax-nya sama dengan 2 kali T puncak, yaitu 2 kali fenol sin alfa per G. Lalu bagaimana dengan jarak maksimalnya? Saat menempuh jarak maksimal, maka waktu yang dibutuhkan oleh benda juga waktu maksimal. Sehingga jika kita lihat searah sumbu X, yaitu searah sumbu X berarti menggunakan rumus GLB, maka Xmax sama dengan fenol cos alpha dikali Tmax. Di mana Tmax-nya kita dapatkan 2 fenol sin alpha per G, sehingga fenol cos alpha dikali dengan 2 kali fenol sin alpha per G menghasilkan fenol kuadrat 2 cos alpha sin alpha per G. 2 cos alpha sin alpha ini jika kita lihat teorema trigonometri dalam matematika, kita dapat mengubahnya menjadi sin 2 alpha sehingga Xmax-nya kita dapatkan fenol kuadrat sin 2 alpha per G. Jadi dalam lintasan ini kita mendapatkan yaitu harga dari T puncaknya, yaitu waktu yang dibutuhkan benda mencapai tinggi maksimum, kemudian Hmax-nya, kemudian ada Tmax-nya, dan yang terakhir yaitu Xmax-nya. Semoga dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan. Setelah ini kalian akan diberi suatu animasi gerak parabola melalui aplikasi yang dapat di-download melalui HP masing-masing. Baiklah, di sini sudah ada contoh dari animasi gerak parabola, yaitu di sini saya buat kecepatannya 20 meter per sekon dengan sudutnya yaitu 30 derajat. Langsung kita uji coba ya. Nah, inilah merupakan contoh dari gerak parabola, di mana terbukti ya, saat bola mencapai Hmax, kecepatan Vy-nya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk kecepatan searah sumbu X-nya yaitu tetap 17,3. Begitulah video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.